Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku
ku menang bersamamu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yesaya pasal 59 ayat 1-3 saja. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, sejak dalam kitab Kejadian pasal 3 dijelaskan bahwa dosa menjadi penghalang antara Tuhan dan manusia. Sejalan dengan itu, firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya bagi umat Allah Yehuda. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tuhan mau tetap dekat dengan umat manusia, terlebih umat pilihannya. Namun sayangnya, manusia terhalang oleh dosa yang ia perbuat. Dosa menjadi penghalang untuk kita melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasal 9 ayat 30-31 dikisahkan di sana, Tuhan memelekkan mata seseorang, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Mereka memuji dan memuliakan Allah sekalipun dilarang. Setelah itu juga di Matius 9 ayat 32-33, Tuhan membuat orang bisu dapat berbicara. Sedang dua orang buta itu keluar, dibawalah oleh Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Semua orang takjub dan memuliakan Allah. Namun, mengapa ada yang bersungut-sungut? Di Matius pasal 9 ayat 34 dikatakan, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulung setan, ia mengusir setan. Ini terjadi oleh karena hati mereka diliputi dengan kebencian. Dan kebencian bukankah salah satu dari dosa? Ketika hati dan pikiran kita masih diliputi dosa, maka kita sulit melihat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sulit untuk bisa dekat dengan Tuhan, berjumpa dengannya, menikmati kasih dan kuasa-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, nasihat firman Tuhan hari ini, buang segala dosa, tanggalkan, bertobat, mendekat kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan pelukannya, kasih dan pernyataan kuasa-Nya yang berkarya dalam kehidupan kita. Inilah berita firman hari ini, tanggalkan dosa, tinggalkan dosa-dosa kita, datang kepada Tuhan, bertobat, maka kita akan melihat karya Tuhan, bahkan pelukan kasih dan kebesaran kuasa-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih anugerah-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan sekali lagi kepada kami untuk hidup dalam pertobatan yang benar, menanggalkan dosa, dan mendekat kepada Tuhan. Selama ada dosa, dosa itu akan menjadi penghalang untuk kami intim dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kami tidak bisa melihat kuasa, kasih, dan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti bangsa Israel, demikian lama di dalam pembuangan. Karena dalam pembuangan, dalam hukuman, mereka masih juga berbuat dosa. Sehingga karya Tuhan tertunda-tunda. Tetapi oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, mereka diingatkan untuk bertobat, meninggalkan segala dosa, supaya doa-doa mereka didengar, dan Tuhan berkarya, memberi pembebasan yang sejati, dan membangun kembali umat Allah dalam pemulihan yang sempurna. Kami rindu hal itu terjadi dalam kehidupan kami. Karya Tuhan maksimal dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga maupun komunitas kami. Karya Tuhan maksimal dalam setiap aspek kehidupan kami, pertumbuhan iman kami di dalam Tuhan, keharmonisan keluarga, masa depan anak-anak, keuangan kami, dan juga kesehatan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan Engkau terus berkarya, menumbuhkan karunia-karunia yang memperlengkapi kami umat-Mu untuk bersaksi, membangun tubuh Kristus bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah itu terjadi atas kehendak-Mu. Kami mau hidup dalam pertobatan kami. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian doa pagi kita di penghujung tahun ini. Tuhan ingatkan, tanggalkan dosa. Jangan dibawa di tahun baru. Tahun baru, hidup baru dalam pimpinan Tuhan. Hidup yang kudus, yang tertuju kepada Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan sepanjang tahun 2025. Sampai ketemu nanti sore dalam ibadah tutup tahun. Shalom, Tuhan memberkati.